Nabi SAW meletakkan baju besinya lalu mandi. Tiba-tiba malaikat Jibril nampak di hadapan beliau seraya berkata, apa yang membuatmu enggan berperang? Berikan alasanmu. Benarkah aku melihatmu telah meninggalkan baju besimu, sementara kami belum melepaskannya sama sekali? Maka Rasulullah SAW lalu loncat karena terkejut, lalu beliau bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka ia tidak boleh sholat asar sampai di pemukiman suku Quraidah. Lalu para sahabat pun berlumba-lumba pada saat itu, ya, menuju ke suku Quraidah satu sama yang lain, karena Quraidah berada di pinggir kota Madinah tadi. Dan pada saat mereka tiba, ternyata sudah terbenam matahari, karena mereka jalan kaki untuk berkumpul semuanya. Rasulullah SAW keluar melewati beberapa majlis di jalur menuju Bani Quraidah, seraya bertanya, apakah kalian melihat tadi ada orang lewat di sini? Maka orang-orang pada mengatakan, iya, baru saja kami menyaksikan Dihyal Kalbi menunggangi Bigal. Bigal itu perkawinan antara kuda sama keledai. Berwarna abu-abu, berpelana, sutra beludru. Maka kata Nabi SAW, dia adalah malaikat Jibril, diutus ke Bani Quraidah untuk mengguncang dan menghujamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Maka segeralah. Kemudian Nabi SAW pun mengepung suku Quraidah pada saat itu. Suku Quraidah, teman-teman sekalian, mereka berkhianat tadi. Sudah kita tahu kesepakatan dengan Nabi SAW dan muslimin. Dan pengkhianatan mereka sangat berbahaya terhadap kota Madinah dan muslimin. Di sini pelajaran penting. Tidak bolehnya menunda hukuman terhadap para pengkhianat agama, karena mereka akan mengulanginya kalau dibiarkan. Pengkhianat agama nggak boleh sama sekali. Kalau gini, jadi dalam Islam gini teman-teman, kalau sesuatu perbuatan terjadi, kepergok dihukum, walaupun sudah minta maaf. Itu hukum syar'i kita. Misal ada orang berzina, ditangkap di kamar hotel, ketahuan, ada saksinya, lalu kemudian dia dipenjara, sementara proses dia taubat, tetap dihukum. Pencuri, ketangkap, kepergok lagi mencuri, ditangkap, diproses di penjara, ternyata dia taubat di penjara, tetap dipotong tangannya. Seperti itulah. Ya. Jadi Quraidah di sini berkhianat dan memang kepergok, ketahuan dia berkhianat. Walaupun nanti mereka mau minta maafnya tidak bisa sama sekali. Karena kalau tidak pengkhianat berbahaya. Di sini perintah yang sangat luar biasa dari Allah SWT kepada Jibril AS. Nabi bahkan belum sempat mandi, langsung diperintahkan menuju ke suku Quraidah. Pada saat tiba di depan benteng suku Quraidah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat melindungi beliau dengan perisai sampai para Yahudi Bani Quraidah bisa mendengar suara beliau. Artinya Nabi SAW berjalan terus sampai depan pintu gerbang, tapi para sahabat menameng dengan perisai-perisai. Sebagian riwayat menjelaskan kalau perisai para sahabat, jadi sahabat saling menopang satu sama yang lain. Jadi ada sahabat yang naik di punggung sahabat yang lain sambil pegang perisai. Terus sangat tingginya perisai itu dibuat melindungi Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW mengucapkan kalimat, teman-teman sekalian, yang belum pernah Nabi ucapkan kalimat seperti ini. Nabi orangnya selalu santun kalau betul-betul kata, tapi pada saat itu Nabi mengatakan, wahai saudaranya kera dan babi, telah datang dari Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, penghinaan dan kehancuran kalian. Sebab pernyataan Nabi SAW ini adalah sebab ada dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 60, tentang mereka disebutkan oleh Allah menjadi, ya, dikutuk menjadi babi dan kerah tadi. Surah Al-Ma'idah ayat 60 menjelaskan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kerah dan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut atau selain daripada Allah. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Yang Allah maksudkan adalah orang-orang Yahudi. Dan ini juga perbuatan mereka karena mereka melanggar memancing di hari Sabtu, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Suku Quraidah pada saat itu mengetahui akibat pengkhianatan mereka, dan Quraisy semuanya sudah pulang, Ahzab sudah bubar, maka mereka pun berusaha meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka. Tetapi Nabi SAW tidak menerimanya, kecuali mereka menyerah dan tunduk dengan hukum Nabi alaihi salatu wassalam.
Mereka menolak tunduk pada hukum Nabi SAW karena mereka sadar kalau mereka akan dihukum berat atas pengkhianatan itu. Mereka lalu mengirim surat kepada Nabi SAW. Kirimkanlah kepada kami sekutu kami dari kalian agar kami bisa bernegosiasi dengannya. Nabi SAW mengutus pada mereka seseorang sahabat bernama Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Pada saat Abu Lubabah tiba, pemimpin suku Quraidah meminta saran. Abu Lubabah mengatakan tidak ada jalan lain kecuali kalian menyerah. Salah satu dari Yahudi berkata, kira-kira bila kami menyerah diri kami pada Muhammad, apa yang akan ia lakukan? Kata Abu Lubabah, tanpa aku sadari tiba-tiba tanganku sudah mencekik lehernya sambil berkata, pastilah kalian akan dibunuh. Gitu kan. Karena para sahabat sudah sangat jengkel dengan suku Quraidah ini. Bagaimana mereka berkhianat tadinya. Maka spontan para Yahudi mengatakan, kalau demikian kami tidak akan menyerahkan diri. Kami tidak akan menyerahkan diri. Abu Lubabah lalu balik bertanya, baru balik ke masjid Nabi SAW, lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah binasa, karena aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW bertanya, mengapa? Apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, aku menyatakan kalau anda akan menghukum mati mereka, maafkan hak wahai Rasulullah. Padahal Nabi belum sampaikan itu. Nabi hanya sekedar meminta Abu Lubabah untuk bernegosiasi sama mereka, mendengar apa yang mereka mau. Nabi SAW menjawab, aku tidak akan mengambil keputusan sampai Allah yang menentukan, hai Abu Lubabah. Karena memang Allah yang menurunkan hukuman akan membunuh mereka, menghukum mereka. Tapi itu belum boleh dibilang. Ya. Abu Lubabah karena merasa bersalah, maka ia pun mengikat dirinya di tiang masjid, ya, dan hanya melepaskan diri pada saat sholat atau buang hajat saja. Sementara makan dan minum hanya disuapkan oleh kerabatnya saja. Hal ini bertahan sampai 6 hari. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 102 kepada Abu Lubabah radhiyallahu anhu. At-Taubah surah nomor 9 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim kharatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan perbuatan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pada saat itu teman-teman sekalian, memang perintah Nabi SAW, dengarkan saja. Dengarkan saja, jangan buat yang lain. Tapi Abu Lubabah bilang, saya tidak sadar. Waktu mereka minta saran, kira-kira kalau kami menyerah diapakan? Kata Abu Lubabah, tiba-tiba tangan saya sudah mencekik lehernya dan mengatakan, pastilah kami akan bunuh kalian. Seperti itulah.